Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini, Jumat 11 Maret 2022, kita akan merenungkan Mazmur 104. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kami memberikan kami istirahat yang cukup pada hari ini dan membangun kami dengan penuh dengan kesegaran. Tuhanlah juga memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dari kejahatan ke dalam kebenaran, melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami semakin tumbuh dan teguh, sehingga perbuatan kami juga semakin baik dan benar, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Bersama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita membaca dari Mazmur 104. Namun karena panjangnya Mazmur ini, saya akan membaca dari bab ayat 10 sampai 18. Engkau telah melepas mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanubar. Gunung-gunung tinggi adalah kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi peladuk. Saudara-saudara, dalam Mazmur 104 kita mengenal Mazmur merupakan suatu pujian yang diungkapkan oleh sebuah mazmur. Mazmur ini digolongkan dalam nyanyian perseorangan. Dalam gereja ortodoks dipakai diawali doa petang dan doa semalam suntuk, biasanya dibacakan setelah pembukaan ibadah. Kemudian sebagai nyanyian mengenal penciptaan oleh Allah akan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan karya Allah di dunia ini. Kalau kita melihat suatu mazmur ini, khususnya ayat 10-18, ini kita semakin mengetahui bagaimana penyertaan Tuhan. Dalam konteksnya dalam Mazmur 104 ini adalah kita mendengarkan, menghayati relasi manusia dengan alam secara horizontal saja, baik vertikal maupun horizontal, sebagai subjek untuk yang melanggengkan eksploitasi alam. Mazmur 104 ini merupakan perbuatan karya Allah di alam semesta yang menjadi tema dalam Mazmur ini. Namun kalau kita melihat lebih jauh, kita sebelumnya bisa membagi ayat Mazmur 104 itu dalam suatu 4 bab. Bab pertama mencakup bagian pertama menyambut ayat 1-9. Bab kedua meliputi ayat 10-18. Bagian ketiga ayat 19-30. Bagian keempat meliputi ayat 31-35. Nah, dalam bagian ini kita akan yang kita baca tadi membahas masalah penyertaan Allah di dunia. Unsur utama dalam suatu kehidupan itu adalah air.
air kehidupan. Air adalah kehidupan. Mata air kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup itu akan mati kehausan, kelaparan, dan kelemasan. Air dapat memuaskan dahaga, baik tumbuhan maupun benda, serta manusia, yang membuat kita itu menjadi bersukacita. Tumbuhan menjadi makanan, akhirnya menjadi suatu makan manusia. Namun kalau kita melihat pada akhir ini, akhirnya adalah dengan adanya air banjir bandang di hampir seluruh wilayah dunia. Apa yang menjadi suatu kesalahan dalam permasalahan ini? Apakah Tuhan salah menciptakan air bah sehingga air yang seharusnya menjadi kehidupan kita itu menjadi suatu petaka? Nah, ini yang menjadi suatu permasalahan kita. Kita akan membahasnya ini. Melihat ini, umumnya kita melihat kebaikan Tuhan sebagai tolok ukur dengan dikabulkannya permohonan kita. Tahukah kita bahwa Tuhan kebaikan itu dengan kita mau diwujudkan dalam kita, dalam penyertaannya di alam semesta ini. Kita salah satu bukti konkret dalam perhatian itu adalah keindahan alam semesta. Di waktu pagi hari kita melihat keindahan alam ciptaan Tuhan itu. Nah, ini menjadi suatu. Tapi manusia kurang memperhatikan bagaimana suatu keseimbangan alam. Jelas bagaimana kita pemazmur memuji kebahagiaan Tuhan yang Ia memberikan air bagi ciptaannya. Mazmur 104 ayat 10-13, dan memberikan makan bagi ciptaannya 14-16. Kemudian yang menjadi tempat tinggal bagi ciptaannya. Air, makanan, dan tempat tinggal itu merupakan suatu karunia Tuhan bagi kita, dan karunia Tuhan bagi seluruh makhluk itu. Kalau kita melihat ini, lihat air menjadi kotor, itu menjadi suatu apa kesalahan Tuhan? Bukan, itu adalah kesalahan manusia yang merusak alam. Kemudian kalau kita melihat terjadinya banjir, itu karena kita terlalu mengeksploitasi alam menjadi sedemikian rupa sehingga alam, daya dukung alam menjadi berkurang. Nah, ini yang jadi satu permasalahan. Saat kita gagal panen, banjir bandang, gempa bumi, suasana ekstrim ini, mungkin kita menyalahkan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik, dan itu adalah kesalahan kita. Itu bukan kesalahan Tuhan yang sehingga menjadikan alam menjadi rusak. Kita memberikan CO, akhirnya merusak alam, keseimbangan alam. Nah, sebagai manusia beriman, kiranya kita sungguh-sungguh percaya dan akan penyertaan Tuhan. Tuhan itu maha mulia, dan Tuhan itu yang menciptakan keindahan. Tuhan tidak menciptakan suatu petaka. Seperti pada Mazmur ayat yang kita baca 104 ayat 33. Adalah aku hendak bernyanyi pada Tuhan. Marilah kita bernyanyi pada Tuhan dan bernyanyi Tuhan untuk selama hidupku, dan aku akan bermazmur bagi Dia. Kita akan memuliakan, bukan kita itu dengan merasakan kondisi alam seperti ini. Kata bilang banjir bandang, itu adalah kesalahan kita. Kita tidak merawat ciptaan Tuhan dengan baik. Amin. Marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami bersyukur karena melalui Mazmur 104 ini mengingatkan akan kebesaran karya-Mu. Berkatilah juga aktivitas harian kami agar selalu sesuai dengan kehendak-Mu.
Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.